Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Yo adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam sekolah minggu kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita persiapan hati dan pikiran kita. Kita memuliakan pujian kita, Bapakku datang padamu. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh senantiasa dalam tangan Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. kita katakan kembali dengan sungguh-sungguh, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua. Biarlah kami boleh senantiasa bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus. Yes. 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 Yuk adik-adik sekali lagi lebih semangat lagi. Laskar Kristus. Yes. 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 Yuk adik-adik, sekarang kita mau bersukacita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Semuanya yuk nyanyi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
bersukacita di dalam Tuhan. Amin. 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 Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk diambil celengannya, diambil persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau persembahannya sudah diambil, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, sehingga kita memahami dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, adik-adik, kita ambil sikap doa. Kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kakak kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Oke, hari ini Tante Meti cerita tentang tembok Yeriko. Tante Meti mau buka dulu ya. Nah, sudah kelihatan semuanya?
Sudah ya, yang sudah coba angkat tangannya, biar Tante Meti bisa lihat. Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan semuanya. Siap? Nah, hari ini Tante Meti cerita tentang tembok Yeriko. Bagaimana ya tembok Yeriko itu yang besar bisa runtuh? Apa diketok-ketok ya? Apa dipanggil mobil besar, ditubruk supaya bisa runtuh temboknya? Coba kita mau lihat ya. Yuk, ikutin Tante Meti ya. Nah, terakhir Bapak Musa memanggil 10 orang, dia bilang begini, ya kita akan memasuki negeri perjanjian. Ya, di sana di negeri di sana negeri Yeriko, ya kamu tinggalnya di sana. Nanti saya sudah nggak ikut, kata Musa. Jadi yang ikut ini hanya semua bangsa Israel dan termasuk Yosua dan Kaleb, ya. Nah, terus yang lain bilang gini, wah masuk ke sana kan susah, di sana kan bangsanya takutnya galak-galak, jahat-jahat, nanti aku gimana? Nah, nanti malah di sana saya mati lagi. Terus Yosua sama Kaleb bilang jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menjanjikan negeri itu dan kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Jangan takut katanya Yosua ya. Nah, terus akhirnya mereka mengikuti apa kata Yosua. Semua bangsa Israel siap-siap karena akan pergi ke sana, ke negeri perjanjian ya. Nah, terus akhirnya 10 orang itu dengan Yosua dan Kaleb langsung jalan duluan ya. Dia duluan dan bangsa Israelnya belakangan ya. Rakyatnya semuanya belakangan, mereka duluan. Mereka menyiapkan keperluan-keperluan karena kita akan ke negeri perjanjian. Mana ya tuh di belakang yang ditunjuk tuh nih ya. Kita akan ke sini nih ya. Nah, akhirnya mereka siap-siapin semuanya, siap-siapin. Nah, terus mereka berkemah di dekat pinggir sungai ya. Nah, ini namanya Sungai Yordan ya. Nah, terus akhirnya mereka mendirikan kemah. Nah, setelah itu Yosua bilang, harus ada 2 orang yang ke sana mengintai. Coba lihat di sana kira-kira penjaganya ada berapa ya. Terus coba dilihat di sana peralatan perangnya apa aja ya. Tapi sebelum berangkat mereka berdoa. Wah, ternyata Yosua sama Kaleb tidak pernah yang namanya berhenti berdoa. Dia selalu berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Nggak main sembarangan ya. Nah, kalau adik-adik bilang gini, pokoknya saya mau motor gitu, boleh nggak? Belum tentu dikasih sama Tuhan. Kenapa? Karena motor nggak boleh buat anak kecil. Nanti kalau jatuh gimana ya? Begitu juga Joshua sama Kaleb, dia berdoa dulu. Dia nggak mau dahului Tuhan. Dia nggak mau seenak-enaknya. Ayo kita serbu aja. Nanti negeri perjanjian langsung jatuh ke tangan kita. Enggak seperti itu. Dia berdoa sama Tuhan. Akhirnya dia menyuruh 2 orang pengintai itu untuk masuk ke negeri perjanjian. Dia pengen lihat gimana situasi kondisinya, gimana negerinya, gimana semuanya ya. Nah, sampai di sana dia bingung, aduh mau kemana ya, mau ke rumah siapa ya, kan di sini nggak ada yang kenal. Ternyata Tuhan sudah kirimkan seorang ibu namanya Ibu Rahab ya, dia yang menolong 2 pengintai ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, terus ternyata ada yang lihat. Wah, Ibu Rahabnya deg-degan. Aduh, ada orang negeri Yeriko ini yang melihat saya. Gimana dong saya ya? Waduh, terus akhirnya Ibu Rahab dikasih hikmat sama Tuhan. Ya, dia bilang nggak ada pengintai di sini. Semua rumah saya aman. Pengintainya suruh naik ke atas atap ya, ditutup-tutup jerami ya. Nah, terus akhirnya tentara situ cari-cari. Oh iya ya. Nggak ada pengintai ya, ternyata rumah Ibu Rahab ini aman ya. Padahal Ibu Rahab itu sudah ngumpetin siapa? 2 pengintai itu supaya nggak ketahuan ya. Nah, kan hebat ya, Tuhan kasih cara supaya mereka nggak ketahuan. Terus Ibu Rahab ini bilang sama 2 pengintai ini, nanti kalau sudah negeri ini jatuh ke tangan bangsa Israel, saya jangan dibunuh ya, saya selamatin ya, jangan dimatiin ya. Terus dia 2 pengintai ini berkata, baik, saya tidak akan membunuh keluarga ibu, karena ibu sudah menolong saya.
Nah, akhirnya dua pengintai ini balik ke bangsa Israel dengan selamat ya. Karena siapa? Karena ditolong Ibu Rahab. Terus dua pengintai ini bercerita kepada Yosua tentang keadaan sekelilingnya, berapa penjaganya, berapa alat perangnya, semua dia ceritakan. Akhirnya yang Yosua lakukan adalah bukannya kita menyiapkan alat perang ya, kita bagi tugas ya, kita ke sini enggak. Yang Yosua lakukan adalah berdoa. Wah, ternyata Yosua melakukannya berdoa. Dia minta petunjuk sama Tuhan. Dia minta tuntunan Tuhan. Habis ini saya mesti apa ya? Di sana tentara perangnya banyak. Di sana alat perangnya canggih-canggih. Saya gimana ya? Akhirnya Yosua berdoa sama Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Tuhan menyuruh Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Nah, ini bangsa Israel yang akan menyeberangi Sungai Yordan. Yang tadi kan mereka jalan duluan, ini yang belakangan jalannya ya. Waduh, mana bawa tabut perjanjian yang kemarin Tante Nidar cerita ya. Nah, bawa tabut perjanjian. Gimana cara lewatin sungainya? Jangan-jangan nanti tabut perjanjiannya kerendam air jadi basah deh. Aduh, gimana ya? Gak perlu takut. Yosua sudah berdoa untuk semuanya. Apa yang terjadi ya? Kira-kira kalau dulu Laut Merah dengan tongkat Musa, lautnya bisa kering. Kalau sekarang kira-kira Tuhan buat apa ya buat bangsa Israel? Mujizat apa yang Tuhan buat? Ternyata Tuhan membuat mujizat lagi. Ketika bangsa Israel menyentuh air di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungainya langsung kering. Wow, airnya bisa berdiri tuh, seperti ditahan. Semua bangsa Israel takjub melihatnya. Wow, keren sekali ya. Kok airnya bisa berdiri ya? Kok airnya bisa seperti ditahan ya? Kita nggak kena air ya. Tuh, sampai seluruh bangsa Israel melewati Sungai Yordan, tidak ada yang basah sedikit pun. Nggak ada yang kecipratan, nggak ada. Semuanya kering, bajunya kering, sendalnya kering, sepatunya semua kering, kasutnya kering. Nah, tabut perjanjiannya pun kering. Wow, Tuhan hebat ya. Dia bisa airnya diketuk di Laut Merah bisa langsung kering. Sekarang ketika menginjakkan kaki ke air langsung airnya kering. Wah, Tuhan itu sangat hebat. Akhirnya bangsa Israelnya bisa nyebrang nggak? Bisa, karena udah nggak ada lagi yang namanya air-airnya. Semua dia bisa lewat. Nah, yuk. Sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi dengan bangsa Israel ya. Nah, setelah dia melewati semuanya, sekarang giliran Joshua. Nah, Yosua dikasih tahu Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 6 kali. Jadi 1 hari sekali sampai 6 hari. Sekali. Dan terus mengelilinginya ngapain? Nyanyi. Bukannya bawa alat perang, tapi dia disuruh memuji Tuhan. Dia disuruh nyanyi. Ya, dia sambil bergirang, dia sambil nyanyi, dia katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Ha. Terus setiap hari. Habis sekali putar, dia balik ke kemahnya. Besok pagi dia putar sekali lagi, balik ke kemahnya. Terus Joshua bilang sama Tuhan, Tuhan, dia berdoa lagi, kalau saya sudah mengelilingi 6 kali, apa yang saya lakukan? Apakah tembok itu akan runtuh? Kata Tuhan, belum. Ada satu lagi. Apa satu lagi? Di hari ke-7, kamu ngelilingi temboknya bukan sekali, tapi 7 kali.
Oh gitu ya Tuhan. Iya, kamu mengelilingi tembok 7 kali. Akhirnya Yosua seorang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Dia percaya kalau negeri yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel itu pasti jatuh ke tangan mereka semua. Makanya Yosua tetap semangat. Dia puterin di hari yang ke-7 sebanyak 7 kali. Dia nggak capek, nggak bilang, Tuhan ada-ada aja. Masa merebut kota Yerikonya pakai muji-pujian, pakai nyanyi-nyanyian. Tidak, dia menuruti apa kata Tuhan. Akhirnya hari ke-7, dia berputar 7 kali. Apa yang terjadi? Temboknya yang tadinya kekar, nih ya. Kira-kira kalau kita ketok-ketok temboknya seluruhnya, itu nggak selesai dalam 7 hari. Atau kita pakai mobil yang besar ditubruk-tubruk, belum tentu selesai. Ini nggak pakai alat-alat berat, hanya memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Tembok yang sebesar ini akhirnya runtuh. Wow, temboknya runtuh. Semua bangsa Yeriko takutan karena ini tanah perjanjian yang dijanjikan buat bangsa Israel. Allah dahsyat ya. Dengan caranya yang ajaib bisa menolong bangsa Israel. Akhirnya semua bangsa Israel bisa pindah ke negeri perjanjian dengan Yosua dan Kaleb. Dan ada satu orang ini ibu. Siapa ibu siapa tadi? Ibu Rahab. Dia nggak diusir, malah dia boleh tinggal di situ. Kenapa? Karena dia sudah menolong pengintai yang disuruh Yosua. Dan dia juga selamat beserta keluarganya. Ya, wah ternyata Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu nggak pilih-pilih ya. Oh, yang pilihnya bangsa Israel aja enggak. Tapi ini Ibu Rahab ya, seorang yang tidak baik tapi Tuhan selamatkan. Dia mau dengar-dengaran sama Tuhan karena dia percaya Tuhan juga akan menolong ya. Akhirnya keluarga mereka semua selamat dan tinggal di negeri perjanjian ya. Ayat hafalannya hari ini adalah Mazmur 18 ayat 30a. Dengan engkau aku berani menghadapi. Bentar ya. Nah, dari cerita ini kita bisa ya, kalau Tuhan bekerja itu menolong dengan caranya yang ajaib. Ya, Tuhan menolong bisa dengan berbagai-bagai cara ya. Temboknya nggak diketok tapi hanya dinyanyiin, diputerin, nyanyi-nyanyi bisa runtuh. Ya, nah begitu juga dengan kita ya. Tuhan pasti menolong setiap kita apapun ya, apapun yang kita butuhkan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita ya. Oke. Nah, ceritanya sampai di sini. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa semuanya, lipat tangan, tutup matanya, jangan lagi yang melek ya. Yuk kita mau berdoa menghormati Tuhan. Tuhan ada di sini dan Tuhan melihat kita semua. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikutin Tante Meti berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan cara yang ajaib. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan melaksanakan ujian dan ulangan. Tuhan menyertai. Tuhan berkati keluarga semuanya Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Berikan damai sejahtera buat bangsa kami. Puji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, celing.